Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proyek praktikum sistem benam kami yang berjudul Automatic Fan. Next, selanjutnya ini ada daftar anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Fasya, Fikri, Jeremy, dan juga Listi. Selanjutnya ini ada outline yang akan kami sampaikan, yaitu latar belakang, deskripsi proyek, simulasi, dan juga penjelasan program. Oke, selanjutnya ada latar belakang proyek kami. Jadi latar belakang kami membuat proyek ini karena alat ini dibuat untuk memudahkan manusia agar tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk menyalakan atau mematikan kipas. Selain itu, kipas ini akan mati apabila suhu di ruangan belum mencapai suhu tertentu yang sudah disetting user, sehingga alat ini dapat menghemat energi. Nah, automatic fan ini bisa disebut sebagai smart city karena kipas ini akan menyala jika dirasa temperatur di sekitar ruangan mulai panas, dan juga user dapat mengubah-ubah temperatur minimal yang akan memungkinkan kipas dapat menyala secara otomatis. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Next. Jadi proyek kami ini terdapat beberapa komponen, yaitu kami menggunakan sensor suhu dengan komponen LM35, terus terdapat relay, terdapat juga BJT BC547, motor DC, dan juga kita menggunakan microcontroller yaitu Arduino Uno. Nah, jadi alat ini akan menyalakan dan mematikan kipas dengan threshold yang dapat diatur sesuai dengan keinginan user. Selanjutnya, sensor suhu akan membaca suhu ruangan sampai batas threshold tersebut, dan juga proyek kami ini dilengkapi dengan SD card modul untuk mencatat kondisi suhu sekitar pada periode tertentu. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan simulasi. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Listi, ada beberapa komponen yang ada pada proyek akhir kita kali ini, yaitu ada sensor suhu, terus di sini ada Arduino Uno, terus ada SD card, terus ada virtual terminal, terus ada motornya, terus ada relay, ada BJT-NPN, serta ada pencapek daya, di mana nanti ketika suhunya mencapai lebih dari 30 derajat, maka si driver ini tuh akan bergerak gitu. Terus datanya akan ditampilkan di virtual terminal, lalu disimpan di dalam SD card dalam bentuk data.txt. Oke, langsung saja kita mensimulasikan. Oke, jadi bisa kita lihat di sini tuh suhunya adalah 33 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di sini tuh si motornya itu bakal bergerak, yang berarti itu kipasnya menyala. Selanjutnya, ketika kita menurunkannya menjadi kurang dari 30 derajat Celcius, seperti 28,30 derajat Celcius, maka si driver motor ini tuh akan diam. Jadi kita bisa lihat juga di sini hasil dari virtual terminalnya. Nah, 30 derajat Celcius itu sendiri, di mana kita program tuh di dalam si Arduino Uno-nya. Jadi, Arduino Uno-nya itu diletakkan di dalam program file di sini dalam bentuk .hex. Lalu, nanti hasil dari virtual terminal yang sudah kita jalankan tadi akan masuk ke dalam si SD card ini. Nah, ini namanya FAT16_SD.5. Setelah itu, karena tadi kita sudah melakukan simulasi, kita akan melihat hasilnya. Oke, jadi untuk melihat hasilnya kita menggunakan aplikasi Ultra ISO. Oke, jadi di sini kita open aja filenya. Nah, di sini. Nah, tadi karena kita namakan file itu log.txt, kita bisa lihat di sini dalam filenya. Nah, ini udah masuk tadi terakhir itu di 28,32, di mana di sini tuh keterangannya itu ketika 28,32 itu 0 berarti kipasnya mati, sedangkan saat 30,70 itu 1 karena kipasnya itu menyala.
Selanjutnya, untuk penjelasan program akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari source code yang telah kami buat untuk program ini. Nah, jadi untuk source code-nya, pertama-tama kita harus menginput library yang akan kita gunakan di program ini. Yang pertama ada SPI.h, di mana itu merupakan protokol serial communication yang kita gunakan di program ini, dan juga karena kita menggunakan SD card, maka kita harus menginput juga Arduino SD card library-nya. Nah, kemudian karena kita di sini menggunakan data logging, maka kita juga harus mendefine file yang kita gunakan, di mana kita di sini memakai file data log. Kemudian di sini kita juga menginisialisasi variabel-variabel yang kita gunakan di program ini, gitu. Oke, selanjutnya akan masuk ke void setup-nya. Mungkin. Nah, seperti biasa di bagian awal akan ada serial begin 1600 dan untuk saklar akan kita jadikan output dan untuk pin suhunya akan kita jadikan input. Kemudian pada serial monitor akan print initializing SD card. Nah, kemudian untuk SD card-nya nanti apabila inisialisasinya error, maka dia akan nge-print inisialisasi fail di sini. Nah, tapi apabila inisialisasinya berjalan dengan lancar, maka pada serial monitor akan terprint initialization done. Oke. Nah, kemudian dia akan mengecek juga apakah file log.txt sudah ada di sini. Nah, apabila belum, maka dia akan create text file name log.txt. Jadi buat file dengan nama log.txt, kemudian dia akan mengeprint create log.txt file pada serial printnya, dan kemudian nanti di sini pada data log SD card akan membuka file log.txt-nya gitu. Nah, kemudian apabila filenya ini terbuka dengan benar, maka akan di serial print oke, dan kemudian kita menuliskan teks yang ingin kita masukkan ke dalam log.txt, karena di sini kita mau mencatat suhu pada ruangan atau suatu tempat, maka kita data log println suhu, dan kita mengeprint suhunya nanti dicatat ke dalam log.txt itu, dan kemudian kita tutup dengan data log.close untuk meng-close filenya. Dan kemudian apabila filenya error, maka akan error creating file di sini. Oke, selanjutnya bagian void loop akan dijelaskan oleh Jeremy. Oke, terima kasih. Jadi setelah di void setup sudah di close, maka kita pas mau di void loop kita harus open kembali. Jadi data log SD open untuk membuka file txt yang kita tulis tadi, yaitu log.txt, dan diberikan keterangan file write. Terus kemudian kita akan mengambil nilai analog dari suhu. Jadi kita masukkan analog read ke pin suhu tadi yang sudah dijelaskan Pikrai di A0. Kemudian kita masukkan ke variabel nilai analog. Kemudian untuk mendapatkan nilai suhunya, kita mengubah dibagi 1024 karena 10 bit, kemudian dikalikan dengan 5.000. Kemudian untuk suhu sebenarnya, nilai suhu tersebut dibagi dengan 10 untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Kemudian untuk di serial print-nya, kita masukkan temperatur, kemudian kita tunjukkan juga nilai suhunya berapa, kemudian kita kasih keterangan dia derajat Celcius. Kemudian kita kasih pembatas untuk menyatakan dia itu menyala atau mati. Terus untuk di data log-nya sendiri, untuk di SD card-nya, kita masukkan nilai suhunya saja dan delimiter, koma. Jadi untuk memisahkan dua value yang berbeda. Kemudian kita sudah menentukan bahwa threshold-nya itu ada 30 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya nilai suhu di sini lebih dari 30 derajat, maka si saklarnya itu akan low dan kipasnya menyala. Jadi ini untuk menyalakan si kipasnya dan memprint data log di SD card menjadi 1. Kemudian kalau misalnya untuk mematikan, digital write menjadi nyala si saklarnya, kemudian kipasnya akan mati. Jadi ditulis mati dan data log println-nya buat di SD card ditulis print 0. Kemudian harus di close dulu data SD card-nya. Kemudian kita memberikan delay untuk pengambilan data sebanyak 1 detik. Kemudian akan nge-looping lagi ke atas, di open, terus kemudian di close lagi sampai waktu yang ditentukan selesai. Oke, jadi setelah kita mendapatkan data pengamatan, kita bisa melakukan
analisis. Jadi kita ambil dulu datanya di Excel, kita ambil get data from file, kemudian from text atau CSV. Kemudian di tempat kita menyimpan di sini. Oke, jadi karena tadi sudah ditentukan ya, pemisahnya adalah koma, jadi secara otomatis di Excel dia akan berubah seperti ini. Jadi kolom 1 ini untuk nilai suhunya, dan kolom 2 ini untuk nilai state-nya, state dari kipasnya. Kemudian kita load saja. Oke, ini sudah ada datanya. Kemudian kita bisa ambil data yang paling kiri. Kita ambil, kemudian kita insert, masukkan chart. Ya, seperti ini untuk suhunya. Kemudian untuk yang state-nya, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita masukkan insert, kita masukkan ke sini. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau di bagian sini adalah nilai suhunya, perubahan suhunya seperti apa. Kemudian di bagian kanan sini adalah perubahan state-nya seperti apa. Jadi ya kalau misalnya suhunya sudah melebihi threshold-nya 30, maka dia akan menyala. Kemudian ketika sudah turun, dia akan mati. Bisa kita jadikan satu ya. Nah, kita bisa satukan seperti ini untuk melihat kira-kiranya seperti apa. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan, yang melebihi threshold dia akan menyala, dan kurang dari threshold dia akan mati, seperti itu. Jadi ini untuk analisisnya, jadi dapat dianalisis juga dari data yang sudah diambil di SD card. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, proyek kami ini dapat diimplementasikan sebagai smart city. Yang kedua, data yang dianalisis dan divisualisasikan bisa dalam bentuk grafik. Yang ketiga, dapat mempermudah manusia dalam berbagai aktivitas. Dan yang keempat, dapat menghemat energi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.